Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam program Mujizat Zaman Now yang diselenggarakan oleh Mount Hermon Church. Kami percaya bahwa program yang dibuat ini akan sangat memberkati tubuh Kristus yang menyaksikannya. Dan setiap hal yang dibicarakan di tempat ini akan benar-benar memperlengkapi dan membawa mujizat di dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Sebelum kita masuk kepada pembicaraan kita di dalam program Mujizat Zaman Now ini, mari sebelumnya kita berdoa dan kita ingin menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kembali kami dapat bersama-sama di dalam program Mujizat Zaman Now yang diselenggarakan oleh Mount Hermon Church. Terima kasih, kami berdoa agar program ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi setiap mereka yang menyaksikannya. Dan kami percaya bahwa mujizat benar-benar dialami bagi setiap mereka yang bersama-sama memuji, menyembah, dan beribadah bersama-sama di dalam program Mujizat Zaman Now ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami serahkan sesi program Mujizat Zaman Now pada saat ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kau hadir di sini saat ku berseru. Kau pulihkan hati ini, sebab itu ku nyanyi haleluya. Terpujilah Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan. Hadirat-Mu dan perkenananmu mengikutiku.
perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Anugerahmu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerahmu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Tentang persepuluhan. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kebanyakan orang, apakah praktik persepuluhan itu masih relevan dengan kehidupan gereja saat ini ya? Apakah tujuan daripada persembahan persepuluhan itu masih relevan ya? Nah, saya menggunakan istilah persepuluhan karena Alkitab menggunakan istilah persepuluhan. Jadi kita harus bedakan persepuluhan dan perpuluhan. Itu dua istilah yang memiliki makna yang berbeda ya. Nah, saya menggunakan istilah yang dipakai oleh Alkitab yaitu persepuluhan ya. Nah, apakah praktik persepuluhan itu masih relevan dengan gereja masa kini? Ya. Apakah tujuan dari persembahan persepuluhan itu masih cocok dengan peribadatan gereja masa kini ya? Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa ada beberapa pendapat yang mereka menolak praktik persembahan persepuluhan dalam gereja masa kini, gereja Tuhan saat ini, karena katanya itu persepuluhan itu adalah hukum Taurat ya. Nah, padahal kita lihat, saya coba mempelajari jauh sebelum adanya hukum Taurat ya, pada zaman Musa, ternyata praktik persembahan persepuluhan itu sudah ada ya. Misalnya pada saat Abraham beri persepuluhan kepada Melkisedek. Lalu Yakub bernasar kepada Tuhan untuk memberikan persembahan ya. Coba kita baca ayatnya. Slide selanjutnya bisa dijalankan ya. Kejadian 14 ayat 19. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jadi Abraham pulang berperang. Pada zaman itu kan perang ya, orang menjarah, merampas apapun yang dimiliki oleh musuhnya. Dan ketika dia berjumpa dengan Melkisedek, Abraham kasih 1/10 dari apa yang dia dapatkan. Nah, ini sudah ada sebelum zaman Taurat, sebelum Musa ada. Lalu slide berikutnya, kita baca sama-sama Kejadian 28 ayat 20. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku
Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, ini di sini dikatakan akan selalu. Berarti apakah dia hanya sekali kasih? Enggak. Dia selalu. Pokoknya dia dapat apa, diberkati Tuhan, dia akan kasih. Berarti kita lihat di sini bahwa pada zaman itu konsep persepuluhan itu adalah sebagai ungkapan syukur karena Tuhan sudah kasih. Iya kan, dari yang tadi Abraham dan Yakub, Tuhan sudah kasih, aku kasih buat Tuhan. Ya. Oke, lanjut. Nah, coba kita lihat latar belakang persepuluhan dalam Taurat Musa ya. Setelah bangsa Israel berhasil masuk tanah Kanaan, Bapak Ibu, maka Tuhan berjanji bahwa tanah itu akan menjadi milik pusaka daripada orang Israel. Nah, bangsa Israel ini kan ada 12 suku. Ya. 12 suku itu dari mana? Berdasarkan 12 anak Yakub. Ya. Nah, Tuhan menetapkan bahwa ada 11 suku yang mendapatkan hak milik pusaka daripada tanah yang dibagi-bagi itu. Tetapi Tuhan mengkhususkan satu suku, yaitu suku Lewi. Suku Lewi ini ditetapkan oleh Allah untuk melayani di Bait Allah. Ya, mereka pelayan-pelayan di Bait Allah. Nah, mereka ini tidak dapat jatah pembagian tanah. Sehingga artinya bahwa mereka nggak bisa kerja, nggak bisa usaha. Karena memang Tuhan khususkan mereka ada di Bait Allah. Nah, karena mereka kerjanya di Bait Allah, maka 11 suku ini wajib memberikan persembahan persepuluhan kepada suku Lewi yang melayani di Bait Allah ya. Oke, lanjut. Nah, ini coba kita baca Bilangan 18 ayat 21. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Nah, ini Bani Lewi ya, orang suku Lewi itu ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana bentuk persepuluhan pada zaman itu ya? Pada zaman itu persepuluhan itu diberikan berupa hasil bumi atau ternak. Saya ingat, saya ini kan dari kampung Bapak Ibu. Pada zaman saya dulu SD, saya masih ingat ya. Karena orang tua itu nanam sayur. Jadi kalau ada pendeta datang ke rumah, pasti kita kasih dia sayur. Itu di kampung saya masih ngalamin itu. Kalau panen jagung, itu kita sudah hitung ya. Kalau misalnya panennya berapa banyak kita hitung. Lalu kita bawa ke gereja. Jadi bawa hasil bumi, bawa ke gereja untuk kasih kepada hamba Tuhan yang ada di gereja. Itu masih dapat pada zaman saya. Tapi sekarang udah di Jakarta udah nggak ada ya, udah nggak ada. Ya. Nah, coba kita baca ayatnya. Ulangan 14 ayat 22. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Haruslah. Berarti Tuhan memerintahkan orang Israel wajib memberikan persembahan persepuluhan. Oke, lanjut. Nah, apa tujuan persepuluhan? Persembahan persepuluhan. Ya, tadi ya persembahan persepuluhan itu diberikan kepada kaum Lewi dan imam yang melayani di Bait Allah untuk mendukung pelayanan dan kehidupan mereka. Oke, lanjut. Dengan cepat saja. Ulangan 12 ayat 19 kita sama-sama baca. Hati-hatilah supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu. Ini Tuhan benar-benar tekankan. Jangan sampai dilalaikan. Maksudnya diabaikan, gak diperhatikan. Karena mereka melayani di Bait Allah. Lalu Nehemia 13 ayat 10. Kita sama-sama baca. 1 juga, 2, 3. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan. Sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Nah, Bapak Ibu lihat. Ini ada suatu masa di mana orang Israel ini gak lagi kasih persepuluhan. Karena gak kasih persepuluhan, apa yang terjadi?
Orang Lewi yang melayani di bait Allah, mereka semua udah nggak melayani lagi, mereka ke ladang, mereka pergi tanam supaya bisa makan, kerja. Dan zaman ini saya lihat banyak sekali yang seperti itu. Di wilayah saya ada seorang pendeta yang sudah mengembalakan gereja sekian tahun, dia berhenti, tutup gerejanya. Lalu dia kerja. Ya sebenarnya nggak apa-apa kerja, tapi jangan tutup gerejanya kan. Ini dia tutup gerejanya demi untuk cari duit gitu ya. Ya di satu sisi pendetanya salah, tapi kalau kita lihat dari ayat ini, ya ini salah juga dari gereja juga kan. Ya. Kalau dia nggak kasih persembahan lagi, gimana gereja bisa berjalan kan? Nah ini yang terjadi pada zaman itu ya. Lanjut slide berikutnya. 2 Tawarik 31 ayat yang keempat. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Ia memerintahkan rakyat yakni penduduk Yerusalem untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi. Supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Jadi kebutuhan persembahan persepuluhan ini supaya orang-orang Lewi ini fokus melayani, lalu mereka bisa sepenuh hati bagaimana mempelajari Taurat dan bisa itu dikhotbahkan kepada jemaat. Nah, itu mengenai bentuk persembahan persepuluhan. Lalu tujuan persepuluhan yang berikutnya yaitu persembahan persepuluhan juga diberikan untuk kaum janda. Janda yang miskin ya. Ini di ayat ini janda yang miskin karena ada juga janda yang kaya kan. Ya, pada zaman itu memang dibuat kategori yang dimasukkan sebagai janda itu adalah yang benar-benar dia nggak punya sumber penghasilan, nggak punya anak, ya, nggak punya penghasilan. Janda yang miskin, anak yatim piatu dan orang asing. Ya. Jadi tujuan persembahan persepuluhan yang pertama untuk orang Lewi, yang kedua untuk orang-orang miskin ini ya. Oke lanjut slide berikutnya. Ya lanjut kita nggak usah baca ini. Nah ini persepuluhan yang ada di dalam kitab Maleakhi ya. Biasakan di gereja-gereja di kotak persembahannya ditulis itu ya. Maleakhi 3 ayat 10 ya. Nah, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah ini Bapak Ibu kalau kita lihat konteksnya, coba slide berikutnya. Konteks pada zaman Maleakhi ini orang Israel juga tidak memberikan persembahan yang layak kepada Tuhan. Kenapa mereka enggak kasih? Karena mereka berpikir gini, kalau nanti kami kasih persepuluhan, waduh enggak cukup dong kebutuhan kami. Iya kan? Ini terima 1 juta, lalu harus kasih 100.000. Waduh nanti enggak cukup dong kebutuhan saya. Makanya firman Tuhan bilang begini, ujilah aku, apakah aku enggak bisa berikan berkat bagimu bahkan sampai berkelimpahan. Seringkali kan kita mau kasih persembahan kan kita hitung-hitung ya. Waduh ini kalau kasih untuk ini nanti untuk kebutuhan bayar kontrakan gimana ya. Untuk bayar listrik ada ya. Gimana ya. Nah pada zaman itu Tuhan bilang apa? Coba kalian uji aku. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Nah ini persembahan persepuluhan yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama ya. Oke slide berikutnya. Kita coba melihat persepuluhan dalam Perjanjian Baru ya. Nah memang di dalam Alkitab Perjanjian Baru persembahan persepuluhan itu disinggung hanya beberapa kali saja. Tidak sebanyak di Perjanjian Lama ya. Ya saya coba lihat mungkin gak nyampe 10. Gak nyampe 10 ayat yang bicara soal persepuluhan ya. Lalu ada orang yang bilang begini, karena di Perjanjian Baru tidak banyak disinggung masalah persembahan persepuluhan, jadi berarti persembahan persepuluhan itu sudah tidak ada. Ya.
Nah, apakah seperti itu? Apakah Yesus meniadakan persembahan persepuluhan? Nah, coba kita lihat slide berikutnya. Nah, ini ada ayat yang mengatakan bahwa jangan kamu menyangka bahwa Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat. Yesus datang bukan untuk meniadakannya, tapi untuk menggenapinya. Jadi Yesus enggak meniadakan, termasuk untuk soal persepuluhan. Tapi Yesus menggenapinya maksudnya apa? Bahwa tuntutan hukum Taurat itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus secara sempurna. Sedangkan manusia biasa tidak bisa melakukan secara sempurna. Bahkan ada hukum Taurat yang bilang begini. Kalau kita lakukan 9, 1 enggak dilakukan tetap enggak lolos. Enggak lulus. Nah, yang bisa lakukan secara sempurna siapa? Yesus, hanya Yesus. Yang menggenapinya. Sehingga ketika kita beriman kepada Dia, maka kita terhisap sebagai orang yang dibenarkan karena telah melakukan hukum Taurat itu. Dalam Kristus. Oke, slide berikutnya. Nah, kita di dalam perjanjian baru Bapak Ibu, persembahan persepuluhan itu bukan lagi sebagai kewajiban, tetapi ungkapan syukur. Karena Kristus sudah melakukan secara sempurna semua peraturan hukum Taurat bagi kita. Kristus sudah menggenapi tuntutan Taurat yang tidak dapat kita penuhi dengan kekuatan kita. Sehingga persepuluhan yang kita berikan itu sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, kemudian di dalam perjanjian baru juga Yesus melakukan reformasi esensi daripada persepuluhan. Yesus tidak melarang orang Farisi untuk memberikan persembahan persepuluhan, tapi Yesus mereformasi motivasi dan sikap hati yang benar di dalam memberikan persembahan persepuluhan. Coba kita lihat Matius 23 ya. Slide berikutnya. Ya, slide berikutnya boleh. Nah, ini coba kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Coba slide berikutnya. Nah, berdasarkan ayat ini Bapak Ibu coba kita perhatikan bahwa praktik persepuluhan itu tetap dijalankan, tidak dilarang oleh Tuhan Yesus. Yesus enggak bilang bahwa stop, kalian enggak usah kasih persepuluhan lagi, enggak. Tetapi Yesus ingin mereformasi sikap yang benar di dalam memberikan persepuluhan. Karena ternyata Yesus mendapati bahwa orang Farisi ini rajin kasih persepuluhan, tetapi motivasinya salah. Tujuannya apa? Maka ini Yesus bilang, ya, mereka seperti orang munafik. Kasih persembahan persepuluhan hanya supaya dilihat orang, dilihat dia orang yang beragama, yang taat beragama. Nah, jadi Yesus mau mengubah motivasi hati mereka di dalam memberikan persepuluhan. Coba slide berikutnya. Nah, ini kecaman Yesus juga kepada orang-orang Farisi. Ingatlah, kamu jangan melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Termasuk dalam memberi persepuluhan. Mereka hanya mau ngasih supaya dilihat orang. Oke, slide berikutnya. Nah, di sini Yesus mereformasi sikap dan motivasi. Bahwa persepuluhan itu tetap dijalankan, keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan juga harus tetap dijalankan. Itu yang dikritik sama Tuhan Yesus. Coba kita baca lagi ayat ini. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Persepuluhan. Dan yang lain jangan diabaikan. Yaitu apa? Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan.
Masalahnya orang Farisi kasih persepuluhan, tapi keadilan mereka nggak lakukan. Belas kasihan nggak ada. Makanya Tuhan bilang apa? Yang persepuluhan itu wajib kau lakukan, tapi yang ini jangan diabaikan. Berarti ada masalah di situ kan? Masalahnya apa? Orang Farisi rajin kasih persepuluhan, tapi nggak ada kasihnya, nggak ada keadilan. Nah itu yang mau dikritik sama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus nggak meniadakan persepuluhan. Oke, slide berikutnya. Nah, orang Farisi ini memberi persembahan tapi tanpa kasih kepada Allah. Juga tanpa kasih kepada sesamanya. Jadi kemungkinan dia lakukan ya hanya karena sudah tradisi dari dulu. Nenek moyangnya kasih persepuluhan, ya udah dia kasih persepuluhan. Ya. Tapi sebenarnya dia nggak punya kasih kepada Allah. Apalagi kasih kepada sesamanya. Yang tadi tidak ada keadilan, tidak ada balas kasihan. Ya. Oke, slide berikutnya. Jadi di sini kita lihat bahwa Yesus tidak sedang meniadakan dan mempersoalkan pemberian persepuluhan. Tapi Yesus sedang mengajarkan motivasi dan sikap hati yang lurus dan benar di dalam melakukan perintah agama dan bagaimana beragama yang seimbang. Beri persepuluhan itu kan bagian dari ketaatan kepada hukum Taurat, yaitu mengasihi Allah, ya. Dan mengasihi sesama itu yaitu belas kasihan dan keadilan. Jadi di sini Yesus mau tekankan ada mengasihi Allah yaitu memberikan persepuluhan, tapi juga harus mengasihi sesama. Ini Yesus merombak ya cara beragama yang baik, yaitu harus ada keseimbangan. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa Yesus memberikan esensi yang baru dari pemberian persembahan persepuluhan. Dan hal ini ditegaskan lagi oleh Rasul Paulus ya. Slide berikutnya. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, jadi ditegaskan lagi oleh Paulus, kalau kita mau memberikan persembahan, harus dengan sukacita. Harus dengan kerelaan hati, jangan dengan sedih hati. Aduh kalau saya kasih buat Tuhan gimana nanti. Akhirnya kasih dengan terpaksa. Ya. Karena ditagih oleh gereja gitu kan. Ada gereja yang dia setiap bulan udah telepon. Ya. Mana persepuluhannya belum masuk. Ya. Ya. Ada ya seperti itu ya. Oke, slide berikutnya. Jadi memberi persembahan kepada Tuhan dengan kerelaan hati. Bukan sebuah kewajiban atau paksaan. Dan juga jangan memberi dengan sedih hati. Oke, slide berikutnya. Nah, di sini kita lihat bahwa perjanjian baru menekankan esensi dan hakikat dari persembahan, yaitu konsep persembahan yang berpusat kepada Kristus. Dengan sikap hati yang bersyukur kepada Kristus, kita memberi karena kita telah menerima berkat dan keselamatan dari Tuhan secara cuma-cuma. Kita memberi karena memang Tuhan sudah kasih kita. Nah ini juga kita jangan sampai memberi karena mau berdagang dengan Tuhan, berbisnis ya. Ya. Kita beri karena Tuhan sudah kasih kita kan. Sudah kasih. Ya. Keselamatan, kehidupan, kita bisa bekerja, itu juga anugerah Tuhan. Ya. Oke, slide berikutnya. Nah, persembahan yang berpusat kepada Kristus itu dalam Markus 12:30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatan. Termasuk dalam soal memberi. Ya. Mengasihi dengan segenap hati kan?
Kalau orang yang segenap hatinya mengasihi Tuhan, pasti dia memberi buat Tuhan kan? Ya, oke, slide berikutnya. Matius 6 ayat 21, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, harta kita lebih banyak adanya di mana? Dihabiskannya buat apa? Kalau sering kita taruh di gereja, pasti hati kita akan berpikir terus, gimana ya supaya gerejaku bisa maju ya? Gimana supaya pelayanan terus berkembang ya? Makanya banyak-banyaklah ditaruh di gereja. Oke, slide berikutnya. Kita memberi persembahan bukan karena Tuhan gak punya uang. Tapi Tuhan mau hati kita. Sikap hati kita terhadap uang dan kekayaan. Ya, persembahan sebagai jalan atau sarana Tuhan menguji sikap hati kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Oke, lanjut. Nah, ini ada ayat yang saya tampilkan di sini juga. Matius 22 ayat 21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ya. Kita sebagai orang Kristen kan harus, sebagai warga negara kita harus bayar pajak ya. Harus ya. Pajak penghasilan berapa persen itu sekarang? Kita makan di restoran juga kita kasih pajak kan? Ya, pokoknya hidup kita ini semua pajak loh. Di parkiran juga semua pokoknya ada pajaknya. Nah, Yesus bilang begini, berikanlah kepada kaisar, yaitu pajak kita kasih. Tapi juga berikanlah kepada Allah. Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah? Nah, seringkali kita kasih pajak tapi kita nggak kasih buat Tuhan ya. Oke, slide berikutnya. Dikit lagi ya. Nah, konsep persepuluhan dalam perspektif kristologi bukan lagi persepuluhan tetapi ada yang bilang perpuluhan. Oh, enggak harus 10%. Kalau perpuluhan kan berarti bisa 20%, bisa 30, bisa 50, bisa 90. Ya. Karena katanya memberi seluruh hidup kan. Ya. Memang hidup kita ini milik Tuhan. Jadi kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Slide berikutnya. Nah, ini yang tadi sempat saya singgung, apakah masih relevan tujuan persepuluhan? Tadi kan tujuannya untuk menyokong pelayanan gereja, ya. Lalu mendukung kegiatan dan seperti diakonia, sosial, misi penginjilan, pengajaran dan sebagainya. Ya. Nah, kalau berarti di sini kita lihat bahwa tujuan daripada persembahan persepuluhan itu masih sangat relevan. Bapak Ibu bayangkan kalau tidak ada jemaat yang memberikan persembahan di gereja. Kira-kira gereja bisa jalan enggak? Untuk sewa tempat ya. Untuk operasional. Ya akhirnya jangan-jangan nanti pendetanya tadi pergi ke ladang untuk supaya bisa hidup. Ya. Dan itu sudah banyak terjadi. Saya menyewa satu tempat untuk ibadah di Tangerang Selatan, itu dulu bekas gereja. Jadi yang punya ruko itu, dia dulu gembala, pendeta. Pengusaha terus jadi pendeta ya. Lalu berjalan 9 tahun, dia tutup gerejanya. Karena sepertinya ya, pada sebenarnya apakah dia nggak punya pemasukan lagi. Padahal tempat sebenarnya kan sudah gratis gitu. Ya, jadi mungkin masalah keuangan juga kan. Kalau jemaat sudah tidak memberikan persembahan, tidak mendukung, bagaimana gereja itu bisa berjalan ya. Nah, jadi menurut saya tujuan daripada persembahan persepuluhan itu masih sangat relevan dalam upaya untuk kita ikut serta mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini melalui gereja Tuhan ya, di mana kita menjadi anggota jemaat di tempat itu. Nah, saya kira ini sekilas yang bisa saya bagikan buat Bapak Ibu sebagai gambaran
bahwa persepuluhan itu masih relevan dengan kehidupan bergereja saat ini. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan depan-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara Mujizat Zaman Now ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami, karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati, karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus, sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari yang telah menyaksikan program Mujizat Zaman Now. Dan kami percaya bahwa setiap hal yang telah disampaikan melalui program ini akan sungguh-sungguh memberkati Bapak Ibu di rumah. Dan kebenaran yang disingkapkan melalui program ini akan menjadi bagian di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa kembali di program Mujizat Zaman Now yang selanjutnya. Kita akan tutup bersama-sama dengan menaikkan ucapan syukur. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah, El Shaddai, berkat-Nya melimpah, El Shaddai.